What's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue, Dendi. Setelah kemarin video reviewnya udah kelar, kayaknya sayang kalau HP bagus dari Samsung ini nggak kita versusin sama HP yang menurut gue juga menarik. Karena di range harga 3 jutaan, menurut gue kedua HP ini ngasih specs yang berimbang, saling menutupi satu sama lain. Di video versus kali ini, gue juga ngajak kalian buat nentuin pemenang atas duel ini. Jadi nanti setelah video ini kelar, langsung aja tulis pemenang versi kalian buat pertarungan dua HP ini di kolom komentar ya. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Kita mulai dari desain dan feel pemakaiannya. Di sini gue buat singkat aja ya, karena di video review udah gue jabarin buat desain kedua HP ini. Kalau buat back cover, Samsung A24 ngasih desain ala seri flagshipnya si Samsung, si S23 series. Kalau dipegang berasa bulky tapi mewah. Kekurangannya cuma ada di bagian bezel layarnya yang masih tebel, dan bentuk kamera depannya aja yang masih kelihatan jadul. Kalau iQOO Z7X ngasih desain yang lebih simple tapi fresh. Kalau dipegang Z7X sebenarnya lebih nyaman. Bezel layarnya juga lebih tipis, dan bentuk kamera depannya juga udah punch hole. Tapi biar gimana pun, desain HP flagship yang turun di A24 jadi poin penting di sisi desain. Buat layarnya menurut gua sayang banget nih, si Z7X masih pakai panel IPS. Ya emang sih, panel IPS-nya itu termasuk panel IPS high grade. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Buat nampilin konten sebenarnya juga udah cukup bagus, warnanya masuk ke kategori natural. Udah cukup enak lah buat di mata. Tapi kalau dibandingin sama A24 yang udah pakai panel Super AMOLED 90 Hz berasa jomplang. Layarnya A24 ini udah auto manjain mata lah. Warnanya vivid, detailnya juga lebih bagus. Belum lagi ketersediaan always on display yang bisa nyala terus, nggak cuma 10 detik aja. Belum lagi pas gua tes multi-touch layarnya, si Samsung A24 bisa 10 touch, sementara Z7X setelah upgrade software beberapa waktu lalu, multi-touch-nya turun jadi cuma 7 touch aja. Nah, kalau buat performanya, kedua HP ini pakai SoC yang berbeda ya. A24 pakai MediaTek Helio G99 yang menurut gue cukup bisa dimaksimalin sama si Samsung. Sementara Z7X pakai Snapdragon 695 yang bisa dimaksimalin juga sama iQOO. Kalau nggak percaya, coba deh kalian bisa lihat video versus dua HP yang pakai 695 di atas sini. Oke, jadi di sini gue ngelakuin full test dual SoC ya, mulai dari tes Antutu 5 kali, recording video, nonton YouTube, Geekbench 6, 3D Mark, dan rendering pakai CapCut. Buat tes Antutu kelihatan ya skor naga badut lebih tinggi dibanding G99. Perbedaannya 15% lebih. Kalau A24 best run-nya di run pertama dengan skor 405 ribuan, dengan rata-rata skornya di 402 ribuan. Selama tes Antutu, baterainya berkurang 11% atau 550 mAh dan suhunya rata-ratanya di 41 derajat. Kalau Z7X best run-nya di run keempat dengan skor 474 ribuan, dengan rata-rata skornya di 470 ribuan. Baterainya berkurang 7% atau 420 mAh dan suhu rata-ratanya di 40,8 derajat. Di sini kelihatan ya kalau dua device ini sebenarnya sama-sama stabil, tapi Z7X lebih kencang dikit, lebih efisien dan lebih adem dikit. Lanjut kita record video dengan resolusi 1080p 30 fps selama 30 menit. Di sini kelihatan ya A24 suhunya lebih panas sampai 46,5 derajat. Dan baterainya berkurang 9%, sedangkan Z7X suhunya lebih adem di 44,2 derajat. Dan baterainya cuma berkurang 6%. Dan kalau kita tes nonton YouTube dengan resolusi Full HD 60 fps selama 30 menit, A24 suhunya sedikit lebih panas di 39,6 derajat dan baterainya berkurang 5%. Sedangkan Z7X suhunya cuma 37,7 derajat dan baterainya cuma berkurang 3%. So far si naga badut di Z7X performanya lebih ngebut, lebih adem dan lebih efisien ya. Sekarang kita tes Geekbench 6. Di sini A24 dapat single core di 704 dan multicore-nya di 1824. Suhunya 38,2 dan baterainya berkurang 4%. Sementara Z7X dapat single core-nya di 908 dan multicore-nya di 2172. Suhunya 38,2 dan baterainya berkurang cuma 2%. Last kita tes 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Si A24 dapat stability-nya di 99,4%. Suhunya di 38,5 dan baterainya berkurang 4%.
Sementara Z7X stability-nya di 98,9%, suhunya 39,7 dan baterainya berkurang 6%. Last kita tes rendering video pakai CapCut dengan size video 1 GB, tambahin scaling dan satu filter. Dan gue ekspor ke 4K 30 fps dan bitrate-nya mentok rata kanan. Di sini A24 lebih unggul ya, dia cuma butuh waktu 17 menitan. Suhunya juga cuma 39,2 derajat dan baterainya berkurang 7%, atau 350 mAh. Dibanding Z7X yang butuh waktu 39 menitan, lebih dari 2 kali lipat si A24 nih. Suhunya juga lebih panas di 40,8 derajat dan baterainya berkurang 6% atau 360 mAh. Gak tahu kenapa ya, si Z7X sampai saat ini ada kendala di rendering video. Pas gua compare dengan Poco X5, case-nya juga sama nih si Z7X. Di akhir tes baterai A24 sisa 61%, sementara baterai Z7X ada di 71%. Di sini kita bisa lihat ya, baterai 6000 mAh di Z7X udah kayak badak, nggak habis-habis. Nah, uji sintetis udah, sekarang kita uji gaming. Tapi sebelum lanjut videonya, ayo dong bantu gua buat pencet tombol subrek di bawah. Biar gue makin semangat bikin konten kayak gini. Thank you cuy. Jadi yang pertama gue tes ya pasti salah satu game berat saat ini, si Genshin. Kedua HP ini gue taruh di settingan yang sama di lowest 60 fps. Shadow on dan mainnya selama 30 menit. Kalau di A24 lumayan lancar ya, fps rata-ratanya di 43-an. Tapi suhunya yang udah mulai agak panas nih di 45,3 derajat. Tangan juga udah mulai perih-perih nih kalau udah suhu segini. Dan baterainya si A24 berkurang 10%. Sementara Z7X dengan skema yang sama, dia dapat rata-rata FPS-nya di 45-an. Suhunya juga masih oke di 43,2 derajat, dan baterainya berkurang cuma 7%. Kalau main ML, A24 dapat settingan grafik high, frame rate high. Nah, si Z7X lebih tinggi dikit nih di grafik ultra, frame rate high. Nah, kalau main PUBG di A24 dan di Z7X sama-sama dapat settingan balance ultra atau HD high. Buat fitur pendukung tentu aja A24 belum 5G, sementara Z7X udah 5G ready. NFC di kedua HP ini juga udah ada, tapi iQOO sedikit lebih advance karena NFC-nya udah multifunction. Jadi dia bisa gantiin kartu akses buat masuk gedung atau buat buka smart door lock di rumah. Kalau buat kamera, emang kedua HP ini punya setup berbeda. Kalau Samsung punya kamera ultra wide, sementara Z7X nggak punya. Otomatis pada saat pengambilan foto atau video, viewing angle di Samsung lebih fleksibel. Tapi si Z7X punya perekaman video 1080p 60 fps, sementara A24 nggak punya. Yap, bener-bener saling mengalahkan ya. Buat hasil fotonya, warna di Samsung lebih vibrant ya. Detailnya juga lebih baik, dynamic range-nya juga lebih luas, dan separasi shadow-nya juga lebih jelas. Hasil fotonya udah auto bagus lah buat langsung diposting di sosmed. Sementara warna foto di iQOO kelihatan lebih natural. Jadi kalau kalian suka hasil foto yang warnanya bisa diedit-edit lagi, pasti lebih suka foto di iQOO. Point of view-nya di kedua kamera utama juga sedikit berbeda. Samsung lebih luas daripada kameranya si iQOO. Video dari Samsung A24 versus iQOO Z7X. Ini di kamera depannya di resolusi mentoknya dua-duanya di 1080p 30 frame per second atau 30 fps. Ini menarik karena kalau kelihatan dia detail di Z7 lebih baik ya. Ini kalau di viewfinder. Tapi gimana nih kalau misalnya kalian lihat di layar handphone kalian, lebih bagus mana? Terus langitnya dua-duanya overexposed, tapi lebih bagus di Z7X karena di Samsung dia daun-daun di belakang tuh nggak begitu jelas ya, tuh kayak gitu tuh. Oh, sekarang malah di Z7X yang kurang jelas, tadi di Samsung yang kurang jelas. Kayak gitu. Terus kalau misalnya warna langitnya kayak gini, warna aslinya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini. Jadi ini handheld aja ya, dan mic-nya pakai mic internal kedua HP. Ya, kayak gini. Contoh video dari Samsung A24 versus iQOO Z7X. Kita langsung tes kamera belakangnya. Ya guys, ini adalah contoh video dari Samsung A24 versus Z7X iQOO.
Oke, ini di 1080p 30 fps ya. Oke, ini kalau dilihat dari sekilas sih tadi gerak dikit, si Samsung kayaknya lebih stabil ya. Terus dynamic range-nya dia oke, terus shadow-nya juga mantap. Warnanya kalau kita lihat ya di viewfinder sih warnanya lebih detailnya lebih tajam ya, dan warnanya lebih bagus, lebih akurat di Samsung. Sementara di Z7X dia cenderung lebih warm. Oke, kayak gini. Kalau misalnya kita sambil jalan, ini handheld aja ya. Di Z7X pakai tangan kanan, di Samsung A24 dia pakai tangan kiri. Oke, kayak gitu. Tapi bagusnya di Z7X ini bisa 1080p 60 fps nih guys. Nah, kita cobain ya. Di Samsung tetap 1080 30 fps, tapi di Z7X ke 60 fps 1080. Kita cobain. Nah, ini di Z7X di 1080 60 fps. Kalau di Samsung tetap di 1080 30 fps. Kalau kita lihat detailnya lebih oke di Samsung ya, kelihatan di pohon sana tuh lebih detail. Terus dynamic range-nya di Samsung itu lebih jelas separasi awannya ya. Kalau di Z7 warnanya lebih agak abu-abu. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini, ya, kayak gitu. Di Z7 anehnya kalau misalnya di 1080 60 fps lebih stabil nih daripada 30 fps nya. Ya, lihat kan detailnya oke yang di Samsung ya. Nah, buat suaranya gimana nih guys? Suaranya ini pakai mic bawaan dua-duanya. Tuh, kalau 60 fps kalau bergerak begini tuh lebih smooth. Kalau 30 fps agak patah-patah di Samsung. Terus di Samsung di sini belum bisa pindah ke lensa ultra wide. Harus pindah dulu. Kita coba pindah ya. Nah, ini lensa di ultra wide-nya Samsung nih kayak gini. Ya, emang point of view-nya jadi lebih luas ya kalau misalnya dia pakai ultra wide, pastilah. Terus ya sedikit mengorbankan di detailnya ya. Sedikit mengorbankan detailnya, agak jadi kayak cat air sama banyak noise malahan kalau di ultrawide. Oke, kayak gitu video komparasi dari Samsung A24 versus iQOO Z7X. Balik ke studio kita. Dan buat kesimpulannya, disclaimer dulu deh, ini versi gue ya. Kalau misalnya nggak sesuai sama kalian ya jangan baper. Kalian bisa kasih nilai sendiri aja dari hasil tes yang gue udah lakuin tadi, oke? Buat desain dan feel pemakaiannya di A24 tuh ngasih kesan mahal. Ibaratnya tuh lu bisa nongkrong sambil pamerin bagian belakang HP-nya karena mirip banget sama seri flagship-nya si Samsung A23. Sementara kesan simple dan nyaman udah melekat di Z7X berkat finishing back cover-nya yang berasa mewah, serta pinggiran back cover-nya yang masih melengkung. Tapi di sini gue pilih si Samsung A24 ya, karena ya gitu, desainnya mirip banget sama HP flagship-nya Samsung. Terus kalau buat layar, tentu aja gue lebih demen tuh layar yang tampilannya vivid, tajam, yang bisa manjain mata lah. Otomatis panelnya A24 lebih mampu buat itu karena udah pakai panel AMOLED. Walau refresh rate-nya masih di bawah Z7X. Cuma overall gue pilih A24 karena alasan tadi. Kalau buat performa, biar gimana pun si Naga Badut 695 tetap sedikit lebih baik daripada Helio G99. Kebukti dari skor tes sintetis dan gaming yang tadi gue udah lakuin. Jadi di sini jelas gue pilih Z7X. Buat kamera sebenarnya saling mengalahkan ya, agak susah buat gue pilih. Karena satu sisi foto dan video Samsung lebih bagus, apalagi kestabilannya saat ambil video, karena udah ada OIS-nya. Sementara iQOO ngasih perekaman video 1080p 60 fps. Tapi ya biar gimana pun ribet kalau posting foto mesti edit-edit dulu. Jadi di sini gue pilih Samsung. Nah, buat fitur lain overall sih mirip-mirip ya. Cuma 5G di Z7X ini bikin lebih future proof kalau dibanding Samsung yang masih 4G aja. Terus NFC multifunctionnya ini berguna banget buat gue yang pakai smart door lock buat di rumah. Karena nggak usah ribet-ribet bawa kartu, tinggal tempelin aja HP-nya dan langsung kebuka deh tuh pintu. Intinya pilih aja Samsung A24 kalau kalian demen desain ala HP flagship. Layar vibrant, hasil videonya stabil, dan hasil fotonya gonjreng. Atau kalian bisa pilih iQOO Z7X kalau kalian demen performa HP kenceng.
5G ready, dan NFC multifunction tadi. Jadi tinggal sesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Dan segitu aja video Detik Indo buat komparasi Samsung A24 versus iQOO Z7X. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dedi pamit, ciao!